Cerita sastra klasik selalu menjadi hal yang menarik untuk dikulik, menawarkan berbagai kisah penuh konflik dan intrik. Cerita sastra klasik juga banyak mengandung makna yang dalam jika ditelisik. Hai, kembali lagi di Japanese for All Channel, membahas hal-hal informatif seputar dunia kejepangan. Botan Doro, atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan menjadi lampion bunga peoni. Kisah ini berasal dari sastra klasik Cina yang kemudian pada abad ke-17 masuk ke dalam budaya sastra Jepang. Kisah ini cukup populer sehingga pada tahun 1884, seorang pendongeng terkenal bernama Encho Sanyute berhasil membuat adaptasi dari Botan Doro menjadi Rakungo, yang meningkatkan popularitas dongeng tersebut. For your information, menurut Wikipedia, Rakungo adalah seni cerita tradisional Jepang yang mengisahkan cerita humor yang dibangun dari dialog dengan klimaks cerita yang tidak terduga. Cerita dikisahkan sedemikian rupa sehingga di akhir cerita ada klimaks berupa punchline atau disebut juga ochi atau sage yang dapat membuat penonton tertawa. Rakungo sendiri adalah seni yang dimulai dikenal sejak zaman Edo. Dalam bahasa modern, mungkin kita bisa menyebut istilah Rakungo dengan stand up comedy. Alkisah, ada seorang tuan muda bernama Saburo yang sangat mencintai kekasihnya, yakni Otsuyu, dan berjanji akan menikahinya. Saburo sangat ingin bertemu dengan kekasihnya itu. Namun, saat itu ia sedang sakit dalam jangka waktu yang cukup lama. Setelah ia sembuh, bergegaslah Saburo untuk menemui sang pujaan hatinya tersebut. Namun malang, Otsuyu sudah meninggal terlebih dahulu pada saat ia sedang sakit. Saburo sangat sedih dan merasa hancur. Setiap hari ia bersedih karena kematian kekasih tercintanya tersebut. Beberapa waktu kemudian, tibalah saat festival Obon di mana roh-roh yang sudah meninggal kembali ke dunia untuk mengunjungi keluarga mereka. Saburo mengikuti festival itu dan berdoa, serta berharap agar ia kembali bertemu dengan roh kekasihnya. Ia sangat terpukul dengan kematian sang pujaan hatinya itu. Seiring berjalannya waktu, Saburo mulai mengetahui kebenaran bahwa ternyata penyebab dari kematian Otsuyu adalah karena bibinya sendiri yang mengatakan kepada wanita itu bahwa Saburo telah meninggal dunia karena sakit. Yang padahal saat itu Saburo memang dalam keadaan sakit tapi belum meninggal. Otsuyu yang merasa sangat sedih memutuskan untuk mengurung diri hingga akhir hayatnya. Bibi Saburo sangat tidak menyukai Otsuyu karena ia adalah putri dari pesaing bisnisnya. Saat perjalanan kembali ke rumahnya, Saburo bertemu dengan seorang wanita cantik dan seorang pelayan yang membawa lentera peoni. Saburo tidak dapat melihat wajah wanita tersebut karena terlalu terang akibat dari pantulan lampion itu. Tak lama, ia menyadari bahwa wanita itu adalah Otsuyu dan pelayannya. Ia pun berlari ke arah Otsuyu dengan air mata yang berlinang. Saat itu, ia sangat senang karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan sang pujaan hati. Saburo pun membawa Otsuyu kembali ke rumahnya bersama pelayan wanitanya. Saburo bersama di dalam kamar dan pelayannya ditempatkan di kamar yang berbeda. Setiap malam, Saburo selalu membawa Otsuyu pulang ke kediamannya. Salah satu pelayan Saburo mulai curiga karena setiap malam ia melihat tuannya membawa seseorang ke dalam kamarnya. Karena ia merasa curiga, ia pun mengintip ke dalam kamar sang majikan. Kaget bukan kepalang karena ia melihat tuannya sedang tidur bersama dengan mayat, dan di sebelahnya ia melihat juga sebuah lampion peoni. Kemudian ia melihat di dalam kamar yang ditempati oleh pelayan wanita itu, dan benar saja sesosok mayat dengan lampion peoni tergeletak di sana. Sang pelayan langsung meminta bantuan kepada seorang biksu untuk membantu Saburo. Setelah menjelaskan semuanya kepada sang biksu pun setuju untuk membantu Saburo. Ia menunjukkan makam Otsuyu dan pelayannya kepada Saburo. Lalu, ia memasang jimat di sekitar rumah Saburo dan berdoa di rumahnya untuk dihalangi dari arwah Otsuyu. Mereka tidak dapat masuk lagi ke dalam rumah tersebut. Mereka pun hanya bisa memanggil Saburo dari luar dengan suara yang lirih, berharap sang kekasih mau keluar serta menemuinya. Saburo pun sedih
karena terus-menerus mendengar jeritan Otsuyu. Lalu, ia pun jatuh sakit dan kesehatannya terus menurun. Pelayan Saburo mulai mengkhawatirkan akan keadaan ini, dan akhirnya melepas jimat itu agar roh Otsuyu bisa kembali masuk. Keesokan harinya, sang pelayan menemukan Saburo dalam keadaan meninggal sambil memeluk sesosok mayat yang sudah membusuk. Namun, mereka melihat Saburo tersenyum dengan sangat indah. Sebenarnya ada banyak versi dalam cerita ini, seperti versi Otogi Boko, Rakugo, dan Kabuki. Adapun cerita tersebut tadi adalah menurut versi dari Kabuki. Kurang lebih ceritanya sama saja, hanya saja lebih dibumbui oleh cerita percintaan dan kesetiaan. Shinzaburou sama, いつまでもお元気で。Terima kasih sudah menonton sampai habis. Silakan like, share, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan info terbaru dari JFA. Jamata, sampai jumpa!